Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ya, siapapun akan senang memiliki keturunan seperti Huo Yuhao. Bangunlah. Daimu Bai melambaikan tangannya kali ini. Zuzu King yang mengangkat Huo Yuhao dari tanah. Daimu Bai berkata, sekarang setelah kau dan ibumu dipersatukan kembali, apakah kau masih dipanggil sebagai Huo Yuhao? Yun-er, aku akan menyerahkan masalah ini kepadamu. Ya, penatua. Huo Yun-er mengakui sambil menangis. Ada ekspresi terima kasih di matanya. Zuzu King tersenyum dan berkata, kamu dan ibumu sudah berpisah begitu lama. Kalian berdua harus memiliki banyak hal untuk bicarakan. Pergi ke rumah dan mengobrol. Lanjutkan. Ya. Huo Yuhao buru-buru mengakui kata-katanya. Dia hanya merasa seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Pikirannya juga berantakan, baginya ini terlalu banyak. Dia tidak berpikir hal lain itu penting sekarang. Dia hanya ingin tinggal di sisi ibunya. Huo Yuhao berjongkok untuk memeluk ibunya. Setelah mereka memasuki rumah, namun dia menghentikan air matanya yang mengalir keluar lagi. Huo Yun-er dengan lembut membelai rambutnya dan berkata dengan linglung, Yuhao-ku telah dewasa. Dia benar-benar sudah dewasa, anakku. Kamu pasti sangat menderita selama ini. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia telah melalui banyak hal, namun itu tidak penting sekarang. Semua penderitaan itu telah musnah. Dibandingkan dengan kebangkitan ibunya ini sangat menggembirakan. Dia memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada ibunya, namun dia tidak tahu harus berkata apa sekarang. Dia telah menjadi yatim piatu selama bertahun-tahun, tetapi dia adalah seorang putra sekali lagi. Perasaan yang sangat berharga. Keduanya saling berpelukan seperti itu. Perlahan-lahan mereka menjadi tenang. Huo Yun-er memberitahu Huo Yuhao tentang dia. Sepertinya Huo Yun-er memang meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu, namun Huo Yuhao memiliki kemampuan yang tidak dimiliki dewa normal sebagai dewa tingkat 1. Salah satunya adalah bahwa ia dapat membawa sejumlah anggota keluarga ke alam dewa. Bahkan Daimu Bai dan Zuzu King tidak bisa melakukan ini. Lagi pula Tang San adalah seorang penegak di alam dewa. Meskipun dia tidak bisa ikut campur dalam urusan manusia, dia masih diberi beberapa fleksibilitas ketika datang ke dewa. Sebagai hasilnya mereka menemukan roh Huo Yun-er setelah Daimu Bai dan Tang San membahasnya. Mereka membangkitkannya dan membawanya ke alam dewa. Meskipun dia bahkan bukan dewa tingkat 3, dia masih dibangkitkan. Huo Yuhao adalah keturunan Daimu Bai. Setelah Tang San menguji Huo Yuhao dan melatihnya, mengapa dia menyembunyikan sesuatu dari Daimu Bai? Daimu Bai menyadari segala hal tentang Huo Yuhao. Dia juga menyadari bahwa Huo Yun-er adalah simpul terbesar di hatinya. Hanya dengan melepaskan ikatan ini, dia benar-benar bisa menjadi dewa. Inilah mengapa ini terjadi. Namun Huo Yuhao tidak bisa membawa terlalu banyak orang ke alam dewa. Dia hanya memiliki 2 tempat tersisa. Satu untuk Huo Yun-er dan satu lain untuk Dai Hao. Alam dewa sangat sepi. Huo Yun-er harus diberi hadiah. Huo Yun-er tidak bisa melihat apa yang terjadi di benua Doulo, tetapi dia bisa merasakan apa yang terjadi dalam beberapa ratus kilometer persegi dari kuburnya. Beberapa hari terakhir ini adalah hari-hari terindahnya, karena dia mendengar suara pria yang dicintainya. Kesedihan dan permusuhan dalam hatinya berangsur-angsur hilang karena suaranya dan kabar baik yang dibawa Huo Yuhao. Bagaimana dia tidak merasa lega setelah melihat Huo Yuhao hari ini? Secara alami Huo Yuhao tak tahu apa yang terjadi, namun dia dipenuhi dengan rasa terima kasih setelah mengetahui bahwa Daimu Bai telah membangkitkan Huo Yun-er. Apa yang lebih penting daripada kehidupan ibunya? Setelah emosi Huo Yuhao lebih atau kurang stabil, dia menceritakan semua yang terjadi padanya pada ibunya. Tentu saja, dia melewatkan bagian-bagian di mana dia menghadapi banyak masalah dan kesulitan. Dia hanya memberitahunya tentang hal-hal yang lebih bahagia. Alam dewa tampaknya tidak memiliki siklus siang dan malam. Setelah beberapa waktu berlalu,
Bel pintu berdering. Wu Yuhao buru-buru berdiri dan membuka pintu. Dia hanya melihat Dai Mubai berdiri di luar. Leluhur. Wu Yuhao segera berlutut tetapi dia dihentikan oleh Dai Mubai. Baiklah, baiklah. Tidak ada begitu banyak formalitas dalam dewa. Bagaimana ini? Apakah Yun Er meyakinkanmu? Apakah kau bersedia menjadi Dai sekarang? Jangan khawatir, ketika ayahmu datang ke alam dewa, aku akan menghukumnya atas nama ibumu. Bajingan itu, dia memberikan semua miliknya kepada kekaisarannya, tetapi mengapa dia mengabaikan keluarganya? Dari awal sampai akhir Wo Yun Er tidak menyebutkan apa-apa tentang mengganti nama keluarga, namun Wo Yuhao pintar. Ada hal-hal yang tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Setelah kebangkitan ibunya, semua kebencian dan kemarahannya telah menghilang. Leluhur, aku bersedia mengenali leluhurku. Ketika dia berbicara, dia berlutut lagi. Kali ini Dai Mubai tidak menghentikannya, dia hanya tertawa. Hahaha, baiklah, baiklah. Di masa depan, kau akan dipanggil Dai Yuhao. Dai Mubai agak senang dengan nama ini. Dia menyeret Dai Yuhao keluar dari rumah ke halaman. Sejumlah besar hidangan nikmat sudah disiapkan di sekitar meja. Dai Mubai mengambil tong anggur dan menuangkan mangkuk untuk dirinya sendiri dan menyerahkannya kepada Dai Yuhao. Dai Yuhao buru-buru menerimanya. Dia juga menuangkan anggur untuk Zuzu King dan ibunya. Setelah itu, dia menuangkannya untuk dirinya sendiri. Dai Mubai mengambil mangkuknya dan berkata, makanan ini akan menjadi perayaan promosimu menjadi dewa. Terima kasih penatua, terima kasih leluhur. Dai Yuhao sangat gembira setelah melihat ibunya. Dia menenggak anggurnya. Dai Mubai juga menenggak anggurnya dan tertawa terbahak-bahak. Fantastis, fantastis. Dai Mubai mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada Dai Yuhao, apakah kamu melihat Tangsan sejak kamu datang ke alam dewa? Ekspresi Dai Yuhao berubah pahit. Dia menceritakan semua yang dia temui sejak dia datang ke alam dewa. Dai Mubai juga terpana setelah mendengar kata-katanya. Yun Er tampak khawatir. Suzuki mendengus dan berkata, dia memberontak. Ayo, temui dia ketika kita kembali dan lihat apa yang bisa dia lakukan padamu. Dai Mubai menatap Suzuki dan menatapnya. Dia berkata, aku mendengar Tangsan menyebutkan masalah ini sebelumnya. Dia sangat tidak senang denganmu. Dia hanya memiliki seorang anak perempuan dan dia sangat menyayanginya. Tidak heran dia bertindak seperti ini setelah apa yang terjadi. Alam dewa menempatkan banyak penekanan pada kekuasaan. Kau adalah dewa tingkat 1, mengalahkannya tidak mungkin, namun kau harus menunjukkan kepadanya bahwa kau cukup kuat. Hanya itu yang akan menenangkannya untuk membuatnya berpikir bahwa kau dapat melindungi putrinya. Bahkan kau tidak perlu khawatir. Jika dia mengatakan bahwa kau harus mengalahkannya, lakukan yang terbaik. Cobalah bertahan sebentar, sedangkan sisanya serahkan pada kami. Ya, terima kasih, leluhur. Setelah mendengar kata-kata Dai Mubai, Dai Yuhao merasa jauh lebih lega ketika dia memikirkan hubungannya dengan Bebe dan yang lainnya. Dia secara alami mengerti mengapa generasi sebelumnya dari 7 Master begitu dekat. Dengan 2 penatua di sisinya, itu membuat pekerjaannya jauh lebih mudah. Setelah pesta mewah, Dai Mubai dan Zuzu King mengizinkan Huo Yun Er tetap di rumah kayu keduanya, kemudian membawa Dai Yuhao ke langit. Di alam dewa, awan sangat rendah. Guncangan energi asal langit dan bumi bisa dirasakan di awan. Ketika seseorang bernafas, energi ilahi akan melonjak di tubuhnya. Dai Yuhao menenangkan dirinya setelah mendengarkan instruksi Dai Mubai. Dia menyesuaikan sirkulasi energi ilahinya. Pada saat yang sama, ia merasakan perubahan pada tubuhnya sendiri. Ya, dia sudah menjadi dewa tingkat 1. Dia adalah dewa emosi. Dai Mubai sepertinya tahu apa yang dipikirkan oleh Yuhao. Dan dia berkata, jika kamu benar-benar hanya ingin melawannya, kamu sudah kalah dalam pertarungan ini. Bahkan sebelum kamu melawannya, kamu bahkan tidak punya peluang. Apakah itu seseorang atau dewa? Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan potensinya secara maksimal jika dia tidak memiliki keinginan untuk menang? Karena kamu sudah menjadi dewa, tidak mungkin kamu tidak mengerti logika ini. Dai Yuhao heran ketika dia mendengar Dai Mubai mengatakan ini. Ya, jika dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk menang, seberapa besar kekuatan bertarungnya yang bisa dilepaskan? Tapi dia ayah Wutong. Dai Yuhao berkata sedikit pahit. Dai Mubai mencemooh dan menjawab, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melukainya karena diberikan kekuatan penuhmu? Percayalah,
Berikan saja semuanya. Mari kita tidak membicarakan apakah kau bisa melakukannya. Bahkan jika kau bisa, itu adalah hal yang baik untuk alam dewa. Dayu Hao tidak melanjutkan, namun ia kurang takut daripada sebelumnya. Ketika dia pertama kali memasuki alam dewa, ketidakbiasaan itu membuatnya sedikit takut. Untungnya dia bertemu Dai Mubai dan Zuzu King pada saat kritis ini, yang membuatnya tenang. Keyakinannya juga perlahan kembali. Bagaimanapun dia adalah makhluk terkuat di seluruh benua Dolo, dan dia bahkan telah mengalahkan Ditian yang tak terkalahkan. Ya, alam dewa telah menekannya, namun dia perlahan-lahan mengubahnya menjadi motivasi setelah dia tenang. Tidak lama kemudian aula pavilion itu sudah terlihat. Ketika dia melihatnya, Dayu Hao langsung bersemangat. Tang Wutong ada di sana. Apapun yang terjadi, dia harus menemuinya hari ini. Dia harus menjelaskan dirinya kepadanya. Lebih dari 10 figur emas menghalanginya bahkan sebelum dia mendekat. Ketika mereka melihat Dai Mubai dan Zuzu King, mereka segera membungkuk kepada mereka dan menyapa. Meski Dai Mubai dan Zuzu King sama-sama dewa tingkat 2, mereka sangat dekat dengan Tang San. Secara alami, mereka memiliki status yang lebih tinggi di alam dewa. Dai Mubai berkata, "Tolong panggil Dewa Laut, kami punya banyak hal untuk dibicarakan." "Ya, harap tunggu sebentar." Salah satu pria yang mengenakan keemasan segera pergi untuk melapor. Segera seberkas cahaya biru turun dari langit. Itu Tang San, namun dia tidak lagi berpakaian merah seperti saat dia mengejar Dayu Hao. Dia memfokuskan pandangannya ketika dia melihat Dayu Hao. Niat membunuh dinginnya segera terungkap, namun itu sedikit menghilang ketika dia melihat Dai Mubai dan Zuzu King. "Mubai, kenapa kalian berdua ada di sini?" Tang San bertanya. Dia tampak sedikit acuh tak acuh. Dai Mubai berkata, "Karena orang ini, Little San, kau sudah sangat tua. Mengapa kau masih menyimpan dendam terhadap orang ini? Aku tahu kau menyayangi Wutong, tapi kau harus memberinya kesempatan untuk menjelaskan." Tang San mendengus dan menjawab, "Mengingat hubungan kita dapat menyetujui hal lain, namun tidak ada resolusi untuk masalah ini. Aku hanya memiliki satu anak perempuan, tetapi dia sangat terluka di dunia fana. Aku tidak akan membiarkan dia menyakiti Wutong lagi kecuali dia bisa mengalahkanku." Dai Mubai mengerang dengan marah. "Jadi bagaimana jika dia mengalahkanmu? Apakah kau benar-benar berpikir kau tidak terkalahkan? Yu Hao, tunjukkan padanya kemampuan dewa tingkat 1-mu." Ekspresi Dayu Hao sedikit berubah. Awalnya dia berpikir bahwa dia mungkin benar-benar bisa melihat Tang Wutong, mengingat hubungan Dai Mubai dan Zuzu King dengan Tang San. Namun siapa yang tahu bahwa mereka akan bertarung setelah hanya beberapa pertukaran. Dia benar-benar ditempatkan di posisi yang mengerikan ini. Tang San dengan dingin menatapnya. "Apakah kau berani menantangku?" Dayu Hao menarik nafas dalam-dalam, lalu maju selangkah. Dia melayang ke depan dan membungkuk ke Tang San. "Aku hanya ingin melihat Wutong sekali. Jika Anda berniat mengujiku, aku bersedia mencobanya." Tang San tiba-tiba tertawa. Itu sedikit menghina. Baiklah, aku benar-benar ingin melihat apa yang kau punya." Aura yang kuat tiba-tiba dilepaskan. Itu benar-benar menelan Dayu Hao. Suara dingin Tang San terdengar di telinganya. "Kau hanya punya satu kesempatan. Aku tidak akan menghabisimu karena ada Bos Dai. Namun aku akan menghapus ingatanmu jika kau berani datang ke sini lagi. Aku akan membuatmu melupakan Wutong selamanya." Mata Dayu Hao melebar. Semua orang punya pemicunya dan dia juga sama. Sejak dia datang ke alam dewa, dia terus-menerus ditekan oleh Tang San. Dia mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan mentalitasnya sendiri dan tidak berani untuk tidak menurutinya. Namun, sifat kompetitifnya dipicu saat dia mendengar kata-kata Tang San. Untuk melihat Wutong, dia tidak peduli tentang hal lain sekarang. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.